Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan soal latihan tipe AKM dari MGMP Matematika Kabupaten Sleman untuk bagian yang keempat. Setelah kemarin kalian mencoba mengerjakan, marilah kita bersama untuk membahas soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Yang pertama terkait dengan kebutuhan vitamin C. Di sini dituliskan bahwa kebutuhan vitamin C harian setiap orang itu berbeda, tergantung dari usia, jenis kelamin, dan juga kondisi fisik. Sesuai dengan Permenkes nomor 75 tahun 2013, kebutuhan vitamin C harian orang Indonesia bisa dilihat, kalian lihat di dalam tabel ya. Untuk yang kelompok pertama di sini, kelompok anak-anak kurang dari 10 tahun ya. Sudah ada rentang usianya, dan setiap rentang usia kebutuhan vitamin C-nya itu juga berbeda-beda. Terus kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok perempuan. Di sini juga ada disebutkan ada beberapa rentang usia dengan kebutuhan vitamin C yang juga berbeda. Kelompok yang ketiga adalah kelompok laki-laki. Sama, dituliskan dalam bentuk rentang usia dengan kebutuhan vitamin C yang juga berbeda. Bagian yang kedua merupakan diagram batang yang menunjukkan kandungan vitamin C dalam 100 gram dari beberapa jenis buah-buahan. Yang pertama, jambu batu mengandung sekian vitamin C-nya, kemudian jambu monyet, buah kiwi mengandung sekian vitamin C, pepaya, nanas, jeruk bali, kelengkeng, leci, dan stroberi. Setiap buah-buahan dalam 100 gramnya itu mengandung vitamin C yang berbeda. Oke, kita lihat pertanyaan yang nomor 1. Di sini dituliskan bahwa ada seorang siswa berusia 16 tahun. Siswa ya, ini berarti laki-laki berusia 16 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan tabel yang pertama tadi, laki-laki berusia 16 tahun. Berarti kebutuhan vitamin C-nya harian adalah 90 mg. Nah, sekarang bisa kita hitung dari masing-masing option jawaban yang sudah disediakan. Itu bisa kita lihat berdasarkan diagram batang yang sudah disediakan oleh soal. Yang pertama, 100 gram nanas ditambah 50 gram jeruk bali. 100 gram nanas itu mengandung 56. Terus kemudian 50 gram jeruk bali, tadi jeruk bali 61 ya. Ini itu untuk 100 gram. Nah, kalau hanya 50 gram berarti separuhnya. Berarti berapa? 30,5. Ini kalau kita jumlahkan adalah 86,5. Sedangkan tadi kebutuhannya adalah berapa tadi? Untuk usia 16 tahun, yang laki-laki adalah 90 mg. Berarti masih 86,5 mg ya. Terus kemudian di dalam 50 gram stroberi dan 50 gram pepaya. Kita lihat stroberi dan pepaya. Ya, bisa kalian lihat. Di situ hanya separuhnya ya. Stroberi berarti hanya 29,5. Ditambah pepaya 31 mg. Berarti kalau kita jumlahkan hanya 60,5. Masih jauh dari 90. Berikutnya,
50 gram kiwi dan 50 gram leci. Kita lihat kiwi dan leci. Nah, di situ hanya 50 gram, berarti hanya separuh dari kandungan yang ada di dalam tabel itu. 46,5 ditambah dengan 35,5. Kalau kita jumlahkan berapa? Tinut, ya 82. Oke, terus yang berikutnya ini juga masih belum, berarti jawabannya yang mana? Ya, yang D berarti ya. Nah, tapi untuk memastikan, kita coba lihat 25 gram jambu batu dan 50 gram kelengkeng. Jambu batu, wow banyak ya. Terus kemudian kelengkeng, nah, itu 50 gramnya, separuh ini jadi seperempatnya saja. Yang jambu batu 57 mg ditambah dengan 42. Nah, kalau kita hitung ternyata 99 ya. Jadi ini paling tidak yang harus dikonsumsi oleh Adi Kurniawan itu seperempatnya tadi, atau 25 gram dari jambu batu dan 25 gram jambu batu dan 50 gram kelengkeng agar kebutuhan vitamin C-nya terpenuhi. Karena lebih dari 90 mg. Oke, terima kasih untuk yang nomor 1. Nanti kita lanjut yang nomor 2. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 2 terkait dengan DPT atau daftar pemilih tetap pada pemilihan tahun 2020 untuk daerah istimewa Yogyakarta. Bisa kalian lihat dari sebarannya di sini bahwa jumlah total pemilih dalam DPT itu adalah 2.097.463. Terus kemudian di sini dijabarkan pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Ya, dibagi menjadi 2 bagian, pemilih laki-laki dan pemilih yang perempuan. Di setiap kabupaten, mohon maaf, di sini ada 3 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan umum kemarin tahun 2020, yaitu Kabupaten Bantul dengan 704.688 pemilih. Terus kemudian yang Kabupaten Sleman 792.925 pemilih, dan Kabupaten Gunung Kidul 599.850. Dari masing-masing pemilih di setiap kabupaten juga sudah dijabarkan di sini. Ada sekian TPS dan sebagainya gitu ya. Dari 17 Kapanewon. Kapanewon itu adalah kecamatan, dan dari 75 kalurahan atau kelurahan. Itu yang Bantul. Terus kalau yang Sleman dari 17 Kapanewon dan 86 kalurahan. Yang Kabupaten Gunung Kidul dari 18 Kapanewon dan 144 kalurahan. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan data tersebut, maksudnya dari data di dalam grafis yang ada di soal itu, pernyataan berikut benar atau salah. Di dalam soal yang sudah coba kalian kerjakan di sana, kalian diminta untuk memberikan centangan benar atau salah sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Yang pertama adalah Kabupaten Bantul rata-rata TPS melayani 337 pemilih. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini bahwa pemilih dari Kabupaten Bantul itu ada berapa? 704.688. Kalau kita bagi dengan jumlah TPS yang ada, yaitu sebesar 2085 TPS, itu menghasilkan berapa ya? Ding dong, ding dong. 337, sekian. Nah, ini ya. Jadi
Ini ya, kita bulatkan saja karena nggak mungkin yang namanya pemilih ada desimal atau pecahan. Jadi pernyataan yang nomor 1 itu bernilai benar. Yang pernyataan kedua, selisih jumlah DPT di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul adalah sekian. Kita lihat jumlah dari Bantul dan Gunung Kidul tadi berapa? Ingat-ingat, Bantul 704.688 pemilih, Gunung Kidul ada 599.850. Kalau kita kurangkan hasilnya berapa? Hasilnya jadi 704.688 itu yang Bantul ya. Yang Gunung Kidul 599.850. Ini yang Gunung Kidul. Kalau kita kurangkan hasilnya adalah 104.838. Ini 104.883. Wah, beda ya. Jadi pernyataan yang kedua bernilai salah. Yang ketiga, jika pasangan calon bupati dan calon wakil bupati di Kabupaten Sleman ingin menang dengan perolehan suara 40%, maka harus mendapatkan minimal sekian, 317 suara. Kita lihat yang dari Sleman itu ada berapa DPT-nya. Nih, 792.925. Kalau kita kalikan 40%, itu berapa? 40% dari berapa tadi? 792.925. Coba kalian hitung. Tenot. Ya, ternyata setelah dihitung adalah 317.170 suara. Ini tadi ada kata-kata minimal sekian, padahal butuhnya harus sekian. Berarti kurang ya. Nanti pernyataan yang ketiga juga bernilai salah. Pernyataan yang keempat, jumlah pemilih tetap perempuan pemilihan bupati atau pilkada tingkat DIY lebih dari 50% dari DPT yang ada. Kita lihat tadi di tabel sudah ada kan? Yang pemilih perempuan 1.074.000 dibandingkan dengan 1.074.585 dibanding dengan 2.097.464. Apakah melebihi 50%? Bisa kita hitung ya. 1 juta berapa tadi? 74.585 dibanding dengan seluruh jumlah pemilihnya dalam DPT ada 2.097.000. Berapa tadi? 463, mohon maaf ya. 463. Kalau kita kalikan dengan 100%, ternyata hitung ding. Ya, ternyata 51, sekian persen. Jadi lebih dari 50%. Jadi pernyataan yang keempat bernilai benar. Oke, untuk yang nomor 2 cukup. Jika ada pertanyaan bisa ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga terkait dengan waktu untuk terurainya sampah organik maupun sampah anorganik. Bisa kalian dilihat di dalam soal itu ada diagram. Dalam diagram menunjukkan waktu urainya sampah yang anorganik. Contohnya ada kantong plastik, kulit sintetis atau tiruan, besi dan aluminium. Terus yang berikutnya adalah tabel untuk waktu urai sampah organik. Di sini ada contohnya adalah
kertas untuk kantong, kertas untuk jenis tisu, kulit buah naga, kulit salak, dan buah dondong. Bisa kalian bedakan ya. Kalau yang organik itu ternyata waktu urainya lebih pendek, hitungannya minggu ataupun bulan. Sedangkan yang anorganik sampai ratusan tahun. Ya, baik. Kalian bayangkan jika semakin banyak plastik yang digunakan dan itu terbuang di dalam tanah, itu butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai. Jadi dari tabel ini pada pembelajaran untuk kita semuanya, kita juga harus bisa membatasi penggunaan plastik ya, sehingga tidak numpuk dan hanya terbuang, dan itu tidak akan mudah terurai. Oke ya, kantong plastik, kulit sintetis atau tiruan, besi dan logam berupa aluminium di situ ya. Terus kemudian contoh ya, dalam soalnya di sini disebutkan sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Ini sebagai contoh adalah celana popok bayi, celana popok ya. Itu waktu urainya di dalam soal disebutkan lebih lama dari jenis kantong plastik, lebih lama dari kantong plastik, nih, tapi kurang dari kulit tiruan atau kulit sintetis ya. Terus pertanyaannya adalah kurang lebih berapa lama waktu urainya untuk yang popok, celana popok bayi tadi. Ya, kita lihat di sini kantong plastik dan kulit tiruan. Kantong plastik itu waktu urainya adalah 400 tahun. Lebih lama dari kantong plastik, berarti lebih dari 400 tahun. Tetapi kurang dari kulit tiruan adalah 500 tahun. Berarti kurang dari 500 tahun. Berarti waktu urainya adalah kisaran antara berapa? Lebih dari 400, tapi kurang dari 500. Ya, kita lihat di optionnya. Ya, berarti hanya option B saja yang memenuhi ini ya. Di sini. Jadi lebih dari 400 tetapi kurang dari 500 gitu ya. Ya, bagaimana jawaban kalian kemarin? Sudah cukup tepat atau masih ada yang kurang tepat? Bisa kalian pelajari lagi. Dan cukup sekian untuk pembahasan latihan soal tipe AKM dari MGMP Kabupaten Sleman. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.